Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Balik lagi bersama dengan Pak Zulfikar. Di video kali ini kita akan membahas pembahasan penilaian harian matematika yang pertama tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yuk langsung saja kita bahas soalnya. Soal pertama, selesaikan penjumlahan dua pecahan di bawah ini ke dalam bentuk pecahan campuran. Oke, nanti di akhir kita akan mengubah hasilnya ke dalam bentuk pecahan campuran ya teman-teman. Oke, di sini kita coba jawab. 2/3 ditambah 3/4. Kita lihat dulu penyebutnya sudah sama atau belum. Jika belum, maka kita samakan ya. Nah, salah satunya dengan cara mencari KPK antara 3 dan 4. Kita cari KPK-nya ya teman-teman ya. Kita cari kelipatannya. Berarti di sini kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12. Kelipatan 4 ditambah 4, 8. Tambah 4 lagi 12. Karena sudah ada angka yang sama, maka nilai ini adalah KPK-nya yaitu 12. Sehingga penyebutnya bisa kita ganti dengan 12. Nah, untuk mendapatkan pembilangnya, caranya adalah 12 dibagi ke 3. Hasilnya adalah 4. Nah, 4-nya dikali ke atas. Berapa teman-teman? 8. Begitu juga yang sebelahnya, 12 dibagi 4. Hasilnya adalah 3. 3 dikali ke 3 sini. Hasilnya 9. Sehingga jawabannya adalah 8 tambah 9, 17/12. Ini masih pecahan biasa ya teman-teman ya. Jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan campurannya, maka 17 dibagi 12. 12 dikali berapa mendekati 17? Dikali 1 ya teman-teman. Hasilnya tetap 12. Kita kurangkan hasilnya 5. Nah, 5-nya ini menjadi pembilang dan 12-nya menjadi penyebutnya. Sehingga jawabannya adalah 1/5/12 yang A. Lanjut. Sekarang nomor 2, selesaikan pengurangan dua pecahan di bawah ini ke dalam bentuk yang paling sederhana. Oke. Kita coba kerjakan di sini. 5/8 dikurang 2/16 sama dengan. Nah, apakah penyebutnya sudah sama? Ternyata belum ya teman-teman. Kalau belum sama, maka kita samakan. Nah, soal yang pertama tadi kita pakai KPK ya. Menyamakannya sekarang kita menggunakan cara yang kedua, yaitu pecahan senilai. Caranya adalah kita lihat penyebutnya di sini 8, di sini 16. Nah, supaya 8 menjadi 16, itu harus dikali dengan angka 2 ya teman-te/teman ya. Karena di bawah dikali 2, yang atas juga dikali 2. Sehingga nanti jawabannya menjadi 5 dikali 2, 10 per 8 dikali 2, 16 dikurang 2/16. Karena penyebutnya sudah sama, langsung aja deh kita kurang 10 kurang 2, 8/16. Bisa kita kecilin ya teman-teman ya. Kita bagi dengan angka yang sama, yaitu angka 8. 8 dibagi 8, 1. 16 dibagi 8, 2. Jadi deh jawabannya yaitu yang D. Lanjut. Nomor 3, kita sudah masuk ke soal cerita. Nah, soal cerita ini yaitu beberapa pekan terakhir Ibrahim sedang dirawat di rumah sakit. Untuk itu Ismail dan Ishak, dua temannya, berencana akan menjenguknya dengan membawakan buah kesukaan Ibrahim, yaitu buah melon. Nah, si Ismail membawa 4/8 bagian, Ishak membawa 3/6 bagian. Nah, mereka menggabungkan keduanya tuh. Kalau digabung berarti kita apakah teman-teman? Kita tambah ya teman-teman ya. Jadi nanti jawabannya adalah 4/8 ditambah 3/6. Yuk kita cari KPK-nya dulu ya, karena penyebutnya berbeda. Kita cari KPK di sini. Cari KPK kelipatan dari 8 dan 6. Yuk, 8 itu kelipatannya apa saja?
8 ditambah 8 lagi 16 dan seterusnya ya. Ditambah 8 lagi 24. Begitu juga dengan 6 kemudian 12 ditambah 6 lagi 18 ditambah 6 lagi 24. Karena sudah ada angka yang sama, maka penyebutnya diganti dengan KPK-nya yaitu 24. Nah, sama seperti cara nomor 1, kita cari pembilangnya dengan cara 24 dibagi 8, hasilnya 3. 3 dikali 4, hasilnya 12. Yang ini 24 dibagi 6, yaitu 4. Nah, 4 dikali 3, hasilnya 12. Nah, sekarang kita tambah nih teman-teman. 12 ditambah 12 yaitu 24 per 24. Nah, di sini sudah kita ketahui ya bahwa 24 per 24 hasilnya adalah 1. Ya teman-teman ya. Wah, ternyata dia mintanya dalam bentuk pecahan ya teman-teman ya. Yuk kita coba kecilkan ya. Kita bagi dengan angka yang sama ya. Misalkan 2. 24 dibagi 2 berapa teman-teman? 12. Yang bawah juga 24 dibagi 2, 12. Maka jawabannya adalah 12 per 12. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut. Nomor 4. Nah, di sini ada sebuah gambar air mineral ya dengan ukuran yang berbeda. Berapa literkah perbedaan volume air pada kedua botol tersebut? Kalau ditanya perbedaan berarti dia nanya selisihnya ya teman-teman. Caranya adalah botol besar kita kurangkan dengan botol yang kecil. Nah, botol yang besar itu 10 per 4 kita kurangkan dengan yang kecil yaitu 3 per 2. Kita samakan penyebutnya. Nah, di sini kita pakai cara pecahan senilai aja ya teman-teman, karena angkanya mudah. Nah, di sini ada 4, di sini ada 2. Patokan kita adalah angka yang kecil menjadi angka yang besar, yaitu 2 menjadi 4. Berarti 2 dikali berapa menghasilkan 4? Ternyata dikali 2. Karena penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga dikali 2. Sehingga ditulis lagi 10 per 4 dikurang 3 dikali 2 hasilnya 6. 2 dikali 2 hasilnya 4. Maka karena penyebutnya sudah sama, udah deh tinggal kita kurang. 10 dikurang 6 hasilnya 4. Nah, 4 per 4 itu berapa teman-teman? 1. Sehingga jawabannya adalah yang C. Lanjut. Nomor 5. Pada kejuaraan lomba lari internasional 100 meter putra, pelari Indonesia berhasil finish di posisi pertama di depan pelari Cina. Berikut catatan waktunya. Oke. Nah, di sini pelari Indonesia catatan waktunya 20 per 2 detik. Pelari Cina 43 per 4 detik. Pertanyaannya, berapa detikkah selisih waktu antara dua pelari tersebut? Berarti kita cari selisihnya ya teman-teman ya. Nah, berarti apa tadi selisih? Yang paling besar dikurang paling kecil, atau dalam artian waktu yang paling lama dikurang yang paling cepat. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Yang paling lama otomatis yang peringkat kedua ya teman-teman. Sehingga di sini yaitu pelari Cina ya, 43 per 4 dikurang pelari Indonesia catatan waktunya adalah 20 per 2. Nah, dengan cara yang sama, karena penyebutnya berbeda, kita cari dulu ya. Kita samakan dengan pecahan senilai aja ya teman-teman ya. Karena angka 4 dan 2 ini lebih mudah. Oke, patokannya apa tadi? Angka yang kecil menjadi angka yang besar, 2 menjadi 4. Bisa kan ya teman-teman ya? Dikali dengan angka 2. Berarti yang bawah dikali 2, penyebutnya dikali 2, yang atas pembilangnya juga dikali 2. Oke, kita tulis ulang. 43 per 4 dikurang 20 dikali 2 berapa teman-teman? 40 per 2 dikali 2, 4. Kita kurang deh karena penyebutnya sudah sama yaitu 4. Maka 43 dikurang 40 hasilnya adalah 3 per 4 detik ya teman-teman. Wih, nggak nyampe 1 detik ya teman-teman bedanya. Yaitu jawabannya adalah yang lanjut.
nomor 6. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam pecahan campuran nih teman-teman. Berarti kita harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya teman-teman. Oke. Di sini kita tulis ulang dulu soalnya. 2/1/3 ditambah 3/1/2. Oke. Masih ingat ya teman-teman ya, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yaitu di sini kita lihat dimulai dari bawah penyebutnya 3 dikali 2 berapa teman-teman? 6. Hasilnya ditambah yang atas 6 ditambah 1 7 per penyebutnya tetap ya 7/3. Selanjutnya yang ini 2 dikali 3 hasilnya 6 juga ya, ditambah atasnya yaitu 6 ditambah 1 yaitu 7/2. Penyebutnya sudah sama belum? Ternyata belum ya teman-teman. Oleh karena itu kita samakan. Sekarang kita coba pakai mencari KPK-nya ya teman-teman ya. Cari KPK antara 3 dan 2. Kelipatan 3 apa aja tuh teman-teman? 3 ditambah 3 lagi 6 ditambah 3 lagi 9. Kelipatan 2 2 4 6. Sudah ada yang sama? Sudah ya teman-teman, yaitu angka 6. Sehingga penyebutnya kita ganti dengan angka 6. Nah, kita cari pembilangnya deh. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Ya, 2 dikali 7 hasilnya 14. Lanjut lagi, 6 dibagi 2 3. 3 dikali 7 hasilnya 21. Oleh karena itu tinggal kita jumlah karena penyebutnya sudah sama. 14 ditambah 21 berapa? Yaitu 35. Karena diminta ke dalam bentuk pecahan campuran, kita ubah deh. 35 dibagi 6. 6 dikali berapa mendekati 35? Yaitu dikali 5 hasilnya 30. Kita kurangkan 35 dikurang 30 yaitu 5. 5-nya yang di bawah jadi pembilang, 6-nya jadi penyebut. Maka jawabannya adalah 5/6. Yaitu yang dilanjut. Kita ke nomor 7. Selesaikan pengurangan 2 pecahan campuran di bawah ini. Oke teman-teman. Nah, yang tadi kita penjumlahan, sekarang pengurangannya nih. Prinsipnya sama ya teman-teman ya. Caranya kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Gitu ya teman-teman. Oke. Berarti caranya adalah di sini kita mulai dari angka 6. 6 dikali 3 hasilnya 18. Kemudian ditambah atasnya 8 tambah 1 19/6 dikurang 3 dikali 2 hasilnya 6. 6 ditambah 2 yaitu 8/3. Nah, penyebutnya berbeda ya teman-teman. Oleh karena itu kita samakan dengan pecahan senilai ya, karena angkanya 6 dan 3 ini saling berkelipatan ya teman-teman. Patokannya adalah angka yang kecil menjadi angka yang besar. Berarti 3, angka yang kecil kita ubah menjadi angka yang besar. 3 dikali berapa hasilnya 6, yaitu dikali 2. Karena penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga dikali 2. Sehingga kita tulis ulang, 19/6 dikurang 8 dikali 2 itu 16. 3 dikali 2 hasilnya 6. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal kita kurangkan. 19 dikurang 16 hasilnya 3. Nah, kita coba kecilin ya. 3/6 dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka 3. Nah, 3 dibagi 3 itu 1. 6 dibagi 3 2. Sehingga jawabannya adalah setengah, yaitu yang B. Bagaimana? Bisa insya Allah ya teman-teman. Lanjut nomor 8. Wah, kita masuk soal cerita lagi nih teman-teman. Oke, Pak Zul garisin dulu.
Kita baca dan kita pahami dulu ya teman-teman. Pada peringatan HUT RI ke-76, SDIT Al-Haraki mengadakan berbagai lomba. Di antaranya lomba tarik tambang yang diikuti oleh seluruh siswa dan guru. Ternyata setelah diukur panjang tali tambangnya kurang nih teman-teman. Oleh karena itu panitia berencana menambah lagi panjang tali tambangnya sepanjang 31/2. Jadi ditambah sepanjang 31/2 meter. Berapakah total panjang talinya? Oke, kalau sudah ada kata total, maka biasanya kita jumlahkan. Mula-mula panjang talinya adalah ini ya teman-teman ya, 61/4. 61/4. Oke, Pak Zul hapus dulu. Oke, 61/4 ditambah, tadi pertambahannya adalah 31/2. Kita samakan dulu yuk menjadi pecahan biasa. Oke, kita jadikan pecahan biasa. Di sini 4 dikali 6 berapa teman-teman? 24. Nah 24 ditambah yang atas yaitu ditambah 1 hasilnya 25/4. Sekarang 2 dikali 3 itu 6. 6 ditambah 1 yaitu 7/2. Karena penyebutnya berbeda kita samakan. Bisa dengan mencari KPK, bisa menggunakan cara pecahan senilai ya teman-teman. Oke, di sini ada angka 4 dan 2. Karena 2 dan 4 itu berkelipatan, maka di sini angka yang kecil kita ubah menjadi angka yang besar. Berarti 2 berubah menjadi 4. Caranya 2 dikali berapa menjadi 4, yaitu dikali 2. Berarti yang atas juga dikali 2. Sehingga 25/4 ditambah 7 dikali 2 hasilnya 14. 2 dikali 2 hasilnya 4. Berarti 25 tambah 14 berapa teman-teman? Yaitu 39 ya. 39/4. Ternyata dari option jawabannya meminta kita mengubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Berarti 39 dibagi 4. 4 dikali berapa mendekati 39? Ternyata dikali 9. 9 dikali 4 berapa teman-teman? 36. Kita kurangkan 9 dikurang 6 3. 3 dikurang 3 habis. Maka 3-nya menjadi pembilang, 4-nya menjadi penyebut. Sehingga jawabannya adalah yang 9 3/4. Jawabannya yang B. Oke teman-teman, insya Allah bisa ya. Lanjut nomor 9. Kita ganti spidol dulu warnanya. Baik, nomor 9 kita baca lagi. Pada peringatan HUT RI ke-76, SDIT Al-Haraki lomba lagi ya, mengadakan berbagai lomba, diantaranya menghias ruangan kelas. Nah Raisya ingin menghias menggunakan pita nih, ada di gambar dengan panjang pitanya sekian 75/6 meter. Ternyata setelah diukur panjang pitanya berlebih. Kalau berlebih biasanya diapakan? Dipotong. Kalau dipotong berarti tandanya dikurang dengan 31/2. Berarti mula-mula panjangnya 75/6 dikurang 31/2. Dengan cara yang sama kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke, caranya seperti tadi ya. 6 dikali 7 yaitu 42. Hasilnya ditambah 5. Berapa teman-teman? 47/6. Dengan cara yang sama 2 dikali 3 hasilnya 6, yaitu ditambah 1. Berapa teman-teman? 7/2. Oke, kita samakan penyebutnya. Kita lihat di sini 6, di sini 2. Agar 2 menjadi 6, bisa ya teman-teman ya, dikali berapa? Dikali 3. Berarti yang atas juga dikali 3. Sehingga jika kita tulis ulang, maka 47/6 dikurang 7 dikali 3 itu 21. 2 dikali 3 berapa teman-teman? Yaitu 6. Maka karena penyebutnya sudah sama, yaitu 6, pembilangnya tinggal kita kurang.
47 dikurang 21 adalah berapa teman-teman? Yaitu 26. Nah, ternyata opsinya minta ke dalam bentuk pecahan campuran nih teman-teman. Berarti langkah selanjutnya kita kecilin dulu ya. Apakah bisa nggak nih teman-teman? 20 dan 6 itu genap, berarti bisa kita bagi 2. Kemudian 26 dibagi 2 itu 13, 6 dibagi 2 3. Tinggal kita ubah deh ke dalam bentuk pecahan campuran. 13 dibagi 3, 3 dikali berapa mendekati 13? Dikali 4 hasilnya 12. Kita kurang 3 dikurang 2 1. Nah, di sini 1 menjadi pembilang, 3 menjadi penyebut. Maka pecahan campurannya yaitu 4 1/3. Jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 10. Nomor terakhir di soal pilihan ganda. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Oh, dia berisi timbangan buah ya teman-teman ya. Yaitu total berat macam-macam buah tersebut 4/3 kg nih teman-teman. Kemudian ayah ingin menambah lagi buah-buahan yang akan dibeli dengan berat 1/2/6 kg. Pertanyaannya, berapakah jumlah total berat buah yang dibeli ayah? Ditanya udah ada kata jumlah, berarti otomatis kita tambah antara berat awalnya itu 4/1/3 ditambah 1/2/6. Yuk kita jadikan pecahan biasa dulu. Maka kita 3 dikali 4 yaitu 12. Hasilnya ditambah yang atas atau ditambah 1. 12 ditambah 1 13/3. Ditambah 6 dikali 1. Ya teman-teman, semakin paham ya polanya ya, dikali dulu, habis itu ditambah yang di atas. 6 dikali 1 yaitu 6. Hasilnya ditambah yang atas, 6 ditambah 2 8/6. Betul ya teman-teman ya. 3 dan 6. Wah, udah sering banget nih ya muncul antara 3 dan 6, 2 dan 4 ya, sehingga teman-teman bisa lebih cepat nih dalam mendapatkan KPK-nya. 3 dan 6. 3 dan 6. Patokannya kita yang kecil menjadi yang angka besar. 3 menjadi 6 apakah bisa? Bisa ya teman-teman ya. Dikali berapa? Dikali 2. Berarti yang atas juga dikali 2. Sehingga jika kita tulis ulang, 13 dikali 2 yaitu 26. 3 dikali 2 hasilnya 6. Ditambah 8/6. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya langsung bisa kita jumlah. 26 ditambah 8 hasilnya 34. Nah, karena optionnya dalam bentuk pecahan campuran, sebelum kita ubah pastikan dahulu kita sederhanakan ya teman-teman. 34/6 sama-sama bilangan genap. Karena sama-sama bilangan genap berarti bisa dibagi dengan angka 2. Nah, di sini 34 dibagi 2 berapa teman-teman? Ya, 17. 6 dibagi 2 3. Nah, habis itu baru kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 17 dibagi 3. 3 dikali berapa mendekati 17? Yaitu dikali 5. Hasilnya adalah 15. Kita kurangkan 17 dikurang 15 yaitu 2. 2-nya menjadi pembilang, 3-nya menjadi penyebut. Sehingga pecahan campurannya adalah 5/2/3. Yaitu yang A. Bagaimana teman-teman? 10 soal PG yang kemarin beberapa hari yang lalu teman-teman kerjakan pada saat PH. Silahkan ditonton terus ya untuk soal nomor 1 dan 10 supaya teman-teman makin paham, makin lancar dan makin bisa. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal-soal esai yang ada 5 soal itu ya. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Tadi kita sudah bahas soal yang PG ada 10 nomor. Sekarang kita bahas soal yang esai ada 5 nomor. Baik, di sini puzzle bagi 2 ya. Yang pertama itu kita akan bahas soal nomor 1, 2, dan 3 karena berhubungan, karena satu data yang sama. Yuk kita langsung aja bahas. Di sini diketahui bahwa kita diminta untuk memperhatikan tabel di bawah ini ya teman-teman.
Nah, tabel di bawah ini yang berisikan data berat badan bayi yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2021 kemarin di Puskesmas Pancoran Mas Depok. Oke, di sini ada tabelnya, ada nama bayinya yaitu si Fahri dan Farhan. Nah, pada saat baru lahir, berat Fahri ada berapa teman-teman? Ada 31/4 kg. Untuk Farhan 31/5 kg. Nah, setelah 1 bulan ditimbang lagi bayi Fahri, bayi Farhan. Nah, ternyata bayi Fahri mengalami kenaikan sehingga mencapai 42/5 kg. Yang Farhan juga menjadi 41/3 kg. Nah, dari data-data ini menjadi modal untuk kita menjawab 3 soal di bawahnya. Ya, Pak Zul coba garis. Kita coba kerjakan dari soal nomor 1 ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu soalnya. Berapakah selisih berat badan bayi yang bernama Fahri antara usia 0 dengan usia 1 bulannya? Jawaban dalam bentuk pecahan. Nah, di sini boleh bentuk pecahan biasa aja cukup, ataupun teman-teman mau sampai pecahan campuran juga boleh ya. Oke teman-teman, kita fokus ke yang namanya Fahri. Nah, di sini berat pertamanya itu yang baru lahir itu 3/4 kg. Berat 1 bulannya 42/5 kg. Karena ditanya selisih, maka yang lebih berat dikurang yang lebih ringan. Seperti itu ya. Sehingga kita menuliskannya di sini 4 ya, 42/5 kg dikurang 31/4. Udah kalau kayak gini kita ubah dulu kan ke dalam bentuk pecahan biasa ya teman-teman. Oke, kita ubah. Di sini 5 dikali 4. Hasilnya berapa teman-teman? 20. 20 ditambah atasnya yaitu 2. Berarti 22/5 dikurang 4 dikali 3 berapa teman-teman? 12 ditambah 1 yaitu 13/4. Penyebutnya berbeda ya teman-teman ya. Berarti kita samakan. Boleh deh kita cari KPK di sini. Cari KPK kecil-kecil aja supaya muat. 5 dan 4. Kelipatan 5 apa aja teman-teman? 5. Kemudian ditambah 5 lagi. Kayak gitu ya teman-teman. Ditambah 5 lagi dan seterusnya. 5 tambah 5 10. Kemudian 15. Kemudian 20. Kelipatan 4. 4 ditambah 4 8. Ditambah 4 lagi 12. 16, 20 kan, sehingga kita dapat KPK nya nih 20. Yuk langsung aja kita eksekusi. Nah, di sini berarti 20 kurang, penyebutnya kita ganti 20 dibagi 5 hasilnya berapa teman-teman tadi? Berapa teman-teman hasilnya? 20 dibagi 5 4. Biar warnanya beda. Nah, biar kelihatan. 20 dibagi 5 berapa teman-teman? 4. Nah, 4-nya dikali ke yang atas nih. 4 dikali 22. Hati-hati karena Pak Zulfikar menemukan ada yang kurang tepat di sini. 4 dikali 22 berapa teman-teman? 88. Nah, sekarang 20 dibagi 4 5. 5 dikali 13 65. Sehingga 88 kurang 65 berapa teman-teman? Yaitu 23/20. Yang jawab sampai di sini betul. Ada juga boleh yang menjawab sampai ke pecahan campuran yaitu 1 3/20 juga betul. Ya, jadi sama-sama betul ya teman-teman ya. Karena soalnya hanya minta ke dalam bentuk pecahan aja. Boleh pecahan biasa ataupun pecahan campuran. Itu ya teman-teman ya, soal nomor 1. Nomor 2. Nah, nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Dengan menggunakan tabel yang sama seperti nomor 1, berapakah jumlah total berat badan bayi yang bernama Fahri dan Farhan di usia 1 bulan? Berarti kita fokus ke sini teman-teman. Nah, antara Fahri dan Farhan udah kita tambah ya. Berarti di sini 4 2/5 ditambah 4 1/3. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran ya teman-teman.
Pecahan campuran menjadi pecahan biasa maksudnya. Yuk, 5 dikali 4 hasilnya 20. 20 dikali 2 berapa teman-teman? 40. Ditambah ya teman-teman ya, mohon maaf terlupa puzzle ya. Jadi 5 puzzle lagi, 5 dikali 4 yaitu 20, hasilnya ditambah yang atas. 20 ditambah 2 22. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Per 5 ditambah 3 dikali 4 yaitu 12, hasilnya ditambah yang atas, ditambah 1 yaitu 13 per 3. Oke, kita samakan penyebutnya. Cari KPK di sini. Cari KPK. Kelipatan antara 5 dan 3. Yuk, kelipatan 5 apa aja? 5, 10, 15. Kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15. Yap, udah dapat KPK-nya 15. Nah, udah kita cari pembilangnya teman-teman ya. Ganti spidol dulu. Oke. 15 dibagi 5 berapa teman-teman? 3. Nah, di sini aja ya. 3 dikali 22 berapa teman-teman? 66. Sekarang 15 dibagi 3 5. 5 dikali 13 hasilnya 65. Udah deh kita tambah. 66 tambah 65 berapa tuh teman-teman? 131 per 15. Ternyata dia minta dalam bentuk jawaban pecahan campuran. Kita ubah ya teman-teman ya. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Di sini aja 131 dibagi 15. 15 dikali berapa mendekati 131? Ternyata dikali 8. Hasilnya 8 dikali 15 120. Kita kurang ya teman-teman ya. 131 kurang 120 hasilnya 11. Nah 11-nya jadi pembilang, 15-nya jadi penyebut. Sehingga jawabannya adalah 8 11 per 15. Lanjut nomor 3. Dengan menggunakan tabel yang sama seperti nomor 1, berapakah selisih berat badan bayi yang bernama Fahri dan Farhan di usia 0 bulan? Nih, kita lihat ya teman-teman di sini. Berarti kita fokus ke kotak yang sebelahnya. Nah, selisih berat badan bayi Fahri dan Farhan di usia baru lahir. Kalau selisih berarti yang besar dikurang yang kecil ya teman-teman ya. Berarti di sini 31/4 kita kurangkan dengan 31/5 kg. Seperti biasa kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita ganti spidol dulu. 4 dikali 3 berapa teman-teman? 12 ditambah yang atas 12 ditambah 1 13 per 4 dikurang 5 dikali 3 15 ditambah 1 16 per 5. Karena penyebutnya berbeda maka kita samakan dengan cari KPK. Bisa ya teman-teman. Kelipatan 4 dan 5. Yuk, kelipatan 4 apa aja? 4 8 12 16 20. Kelipatan 5 ditambah 5 10 ditambah 5 lagi 15 ditambah 5 lagi 20. Maka KPK-nya adalah 20. Kita tulis 20. Ya teman-teman, kita tinggal cari pembilangnya seperti sebelum-sebelumnya. Yuk, 20 dibagi 4 berapa teman-teman? 5. 5 dikali 13 hasilnya 65. Sekarang 20 dibagi 5 4. Nah, 4 dikali 16 berapa tuh teman-teman? 4 dikali 16. Ini dikali ya. Dikali. Nah, 4 dikali 16 berapa? 64. Nah, berarti
karena penyebutnya sudah sama yaitu 20. 65 dikurang 64 hasilnya adalah 1. Sehingga jawabannya 1/20 kilogram dibagi, teman-teman. Oke, kita ke soal berikutnya. Nah, informasi yang ada di tabel ini akan membantu kita untuk mengerjakan soal nomor 4 dan 5. Wah, kita sudah ke tahap akhir ya, teman-teman. Oke, kita baca soalnya. Perhatikan tabel di bawah ini yang berisikan data perjalanan Anissa dan Rizky ya, dari Balai Kota Depok menuju SDIT Al-Haraki, sekolah kita. Nah, di sini diketahui bahwa Balai Kota Depok dan Al-Haraki, SDIT Al-Haraki, jaraknya 20/4 km. Ternyata Anissa sudah menempuh 6/4 km, Rizkia 7/2 km. Pertanyaan nomor 4. Siapakah yang memiliki sisa perjalanan paling jauh? Dan kita harus membuktikan dalam bentuk pecahan. Berarti kita harus tahu sisanya kan, teman-teman, masing-masing ya. Oke, kita cek satu-satu. Untuk Anissa dulu deh. Anissa ya. Anissa, dia berarti di sini jarak Balai Kota Depok dengan Al-Haraki itu kan 20/4 dikurang perjalanan yang sudah ditempuh oleh Anissa yaitu 6/4. Wah, gampang nih ya, teman-teman, karena penyebutnya sudah sama. Ya kan? Sehingga tinggal kita langsung kurangkan pembilangnya. 20 dikurang 6 hasilnya 14/4. Ya, bisa kita kecilin menjadi, kita bagi 2 yaitu 14 dibagi 2 itu 7, 4 dibagi 2 berarti 7/2 km. Sekarang Rizkia. Yuk, di sini Rizkia berarti 20/4 dikurang jarak yang sudah ditempuh oleh Rizkia yaitu 7/2. Oke, penyebutnya beda, berarti kita samakan. Karena tadi kita sudah pakai cara KPK ya di soal nomor 1, 2, dan 3. Sekarang kita pakai cara pecahan senilai 4 dan 2. Di sini agar 2 menjadi 4, maka kita kali 2-nya dengan angka 2, 7-nya juga dikali juga ya dengan angka 2. Sehingga 20/4 dikurang 7 dikali 2 itu 14, 2 dikali 2 itu 4. Udah deh, kita kurangkan. Hasilnya adalah 20 dikurang 14, 6/4. Kalau kita kecilkan angkanya, kita bagi 2 ya, teman-teman ya. Maka jawabannya adalah 6 dibagi 2 itu berapa, teman-teman? 3. 4 dibagi 2 itu 2. Kira-kira karena penyebutnya sudah sama nih ya, teman-teman, kita coba bandingkan. Di sini Anissa 7/2 km, penyebutnya 2 udah ya. Rizkia sisa perjalanannya 3/2 km, penyebutnya 2. Berarti yang paling jauh, yang angkanya paling besar ya, teman-teman ya, yaitu 7/2 km ya, teman-teman ya. Berarti yang paling jauh adalah, berarti paling jauh sisa perjalanannya sama dengan Anissa. Nah, seperti itu ya, teman-teman, cara menjawab. Ke soal nomor terakhir, alhamdulillah. Nanti ketika nonton video ini pelan-pelan aja ya, teman-teman ya. Nggak mesti langsung sekali habis. Boleh dicicil 3 soal, 5 soal ya, supaya teman-teman paham. Nomor 5, berapakah kilometer jumlah total perjalanan yang sudah ditempuh oleh keduanya? Oke, berarti kita fokus ke kotak yang ini ya, ke bagian yang ini. Nah, di situ Anissa sudah menempuh berapa tuh, teman-teman? 6/4. Sedangkan Rizkia 7/2. Udah, kalau kayak gini tinggal kita samakan penyebutnya ya, teman-teman. Boleh deh, yang ini kita pakai KPK ya, teman-teman ya. Sekali-sekali ya, cari KPK antara 4 dan 2. Lipatan 4 apa, teman-teman? 4 terus 8, 12 ya kan? Lipatan 2, 2 ditambah 2, 4 ditambah 2 lagi 6. Sudah ada yang sama ya, yaitu angka 4. Berarti penyebutnya diganti dengan 4. Yuk, sekarang tinggal kita cari pembilangnya. Nah, di sini
Di sini 4, di sini 4. Karena sudah sama penyebutnya, tinggal ambil aja pembilangnya, yaitu 6. Oke. Nah, yang ini baru 4 dibagi 2 berapa teman-teman? 2, ya kan? Terus habis itu kita di sini 2, kemudian 4 dibagi 2, 2. Kemudian 2 dikali 7 deh. Ya, 2 dikali 7 hasilnya berapa teman-teman? 14. Langsung kita jumlah karena penyebutnya sudah sama. 6 ditambah 14 berapa? 20. 20 per 4 km. Teman-teman, ada sebagian yang sampai di sini saja. Insya Allah juga betul ya teman-teman, karena di sini tidak diminta dalam bentuk pecahan ataupun bilangan yang lain. Ada juga yang sampai 20 dibagi 4, yaitu 5 km. Boleh juga. Sama-sama betul insya Allah. Baik teman-teman, itulah video tentang pembahasan penilaian harian matematika yang pertama tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebagaimana pesan Pak Zulfikar, yang terpenting adalah teman-teman menjalani prosesnya. Menjalani prosesnya dengan baik. Jika ada yang salah, diperbaiki. Jika ada sudah betul, dipertahankan agar di kemudian hari tetap betul. Ya, jadi ingat sekali lagi, yang terpenting adalah proses teman-teman semuanya. Itu saja dari Pak Zulfikar, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.